Bagaimana jika tidak ada lagi yang bisa mengalahkanmu? Bukan hampir, bukan sedikit lagi, tapi benar-benar semuanya. Tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi rasa takut gagal, tidak ada lagi alasan untuk berjuang. Banyak orang mengira itu adalah bentuk kebahagiaan tertinggi. Tapi, bagaimana jika itu justru awal dari kehampaan? Inilah yang dialami Saitama, orang terkuat di dunianya, pahlawan yang tidak terkalahkan. Dan ironisnya, masalah terbesar Saitama bukan karena dia terlalu lemah, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Sebelum dikenal sebagai pahlawan terkuat, Saitama hanyalah manusia biasa. Ia bukan jenius, bukan petarung, bukan siapa-siapa. Saitama hanyalah seorang karyawan biasa yang menjalani hidup monoton. Hari-harinya berjalan tanpa arah dan tanpa makna. Tidak ada mimpi besar, tidak ada tujuan hidup. Yang ada hanya kebosanan dan perasaan hampa yang perlahan menumpuk. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang hampir terbunuh oleh monster. Pada momen itu, tanpa kekuatan, tanpa rencana, Saitama tetap maju. Bukan karena ia yakin akan menang, tetapi karena ada seseorang yang lebih lemah dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pertemuan singkat itu mengubah arah hidup Saitama. Untuk pertama kalinya, ia menemukan alasan untuk bergerak. Bukan demi pengakuan, bukan demi kekuasaan, melainkan demi melindungi orang lain. Sejak hari itu, Saitama mulai berlatih. Setiap hari ia mendorong tubuhnya melewati batas. Rasa sakit menjadi rutinitas, kelelahan menjadi teman. Perlahan tubuhnya berubah, rambutnya rontok. Namun bersamaan dengan itu, kekuatannya tumbuh melewati batas manusia normal. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Di titik itulah Saitama mencapai mimpinya sepenuhnya. Ia menjadi pahlawan yang tidak terkalahkan. Dan tanpa ia sadari, di saat yang sama ia juga melangkah menuju awal kehampaan berikutnya. 日々感情が薄れていくのだ。恐怖も緊張も喜びも怒りも感じなくなってしまった。 Setiap ancaman yang muncul selalu berakhir dengan cara yang sama. Monster terkuat sekalipun tidak mampu bertahan lebih dari satu pukulan. Pertarungan yang dulu menegangkan kini berlangsung tanpa emosi. Tidak ada rasa takut, tidak ada strategi, tidak ada pertaruhan. Kemenangan datang bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Bagi Saitama, kekuatan yang dulu ia kejar perlahan kehilangan maknanya. Setiap hari menjadi pengulangan. Saitama tidak lagi merasakan kepuasan dari menjadi kuat. Di titik ini, kemenangan tidak lagi terasa sebagai pencapaian, melainkan sekadar akhir yang terlalu cepat. Dan tanpa disadari, di balik kekuatan absolut yang ia miliki, rasa hidup mulai memudar. Seiring berjalannya waktu, cara Saitama memandang ancaman pun berubah. Monster muncul, bencana datang, namun reaksinya tetap sama. Datar, tenang, hampir acuh. Ancaman yang bagi orang lain berarti kehancuran, bagi Saitama hanyalah gangguan kecil di tengah rutinitasnya. Ia tidak lagi bersikap dengan serius, tidak menganggap dirinya penyelamat dunia. Ia mengatakan dengan jujur bahwa menjadi pahlawan hanyalah hobinya. Kalimat itu terdengar ringan, hampir seperti lelucon. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah perubahan besar. Ketika sesuatu yang dulu menjadi tujuan hidup berubah menjadi sekadar hobi, pahlawan bukan lagi identitas, melainkan aktivitas. Saitama tetap menyelamatkan orang, tetap mengalahkan monster, namun tanpa keterikatan emosional. Tanggung jawab berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi rutinitas. Seiring waktu, perubahan paling jelas pada Saitama bukan lagi soal kekuatan, melainkan soal perasaan. Ekspresinya jarang berubah. Nada bicaranya datar.
Reaksinya hampir selalu sama. Bukan karena ia telah melampaui emosi manusia, melainkan karena tidak ada lagi situasi yang cukup berarti untuk memicunya. Ketakutan menghilang ketika tidak ada lagi ancaman. Ketegangan lenyap ketika hasil selalu dapat dipastikan. Dan tanpa ketidakpastian, emosi perlahan kehilangan tempatnya. Hingga suatu hari, kekacauan datang tanpa peringatan. Musuh bermunculan, jumlahnya banyak, kekuatannya tidak biasa. Serangan datang silih berganti. Tubuhnya menerima hantaman, dan di dalam dirinya, sesuatu yang lama hilang kembali menyala. Saitama tersenyum, bukan karena menang, melainkan karena akhirnya ia merasa terlibat sepenuhnya. Namun seketika semuanya runtuh. Suara menghilang, cahaya memudar, dunia terhenti. Ia kembali ke kamarnya. Sunyi, biasa, tidak ada luka. Tidak ada musuh. Kepuasan itu menghilang seketika dan perasaan hampa kembali mengambil alih. Mimpi itu meninggalkan satu kenyataan pahit, bukan kekuatan yang ia cari, melainkan perasaan bahwa hidupnya masih memiliki tantangan. Di tengah kehampaan itu bukan pertarungan besar yang menarik Saitama kembali ke dunia, melainkan hal-hal kecil yang hampir tidak berarti. Diskon di supermarket, antrian panjang, koin kembalian yang pas, hal-hal remeh yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Namun justru disitulah hidup terasa nyata. Ia berlari bukan karena monster, melainkan karena promo terbatas. Ia kesal bukan karena terluka, melainkan karena telat datang. Dan tanpa disadari, emosi kecil itu masih ada. Di sisinya, Chinos terus berjalan, bertanya, mengamati, mencari makna di setiap tindakan Saitama. Bagi Chinos, Saitama adalah tujuan. Bagi Saitama, Chinos adalah pengingat bahwa masih ada seseorang yang percaya, bahwa masih ada pengaruh yang ia tinggalkan. Saitama mungkin tidak lagi merasakan gairah dalam bertarung, namun ia masih peduli pada hal-hal sederhana. Dan mungkin itulah maknanya. Bukan menjadi yang terkuat, melainkan tetap menjadi manusia di dunia yang sudah tidak bisa menantangnya lagi. Saat tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Saitama, pertarungan terbesar tidak lagi datang dari luar. Ia muncul dari dalam dirinya sendiri. Saitama telah mengalahkan semua musuh, namun kemenangan itu tidak memberinya jawaban. Ketika arena tidak ada lagi yang harus ditakuti, yang diuji bukan kekuatan, melainkan alasan untuk terus ada. Di dunia yang selalu berakhir dalam satu pukulan, Saitama tetap menjalani hidup sebagai pahlawan. Bukan demi tantangan, bukan demi pengakuan, melainkan karena masih ada hal-hal kecil yang ia pilih untuk lindungi. Dan disitulah makna hidup Saitama berada. Bukan pada siapa yang bisa mengalahkannya, tetapi pada pilihannya untuk tetap peduli saat tidak ada lagi yang mampu menjatuhkannya. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan tombol like. Karena satu klik kecil itu membantu video seperti ini terus hidup dan menjangkau lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar karakter mana lagi yang ingin dibahas lebih dalam, atau mungkin ada sudut cerita yang menurutmu belum banyak orang sadari. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.